Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Kembali lagi kita pagi hari ini di hari yang luar biasa, hari Minggu. Kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terus mengucap syukur atas semua kemurahan dan kelimpahan yang Engkau curahkan dalam segenap kehidupan kami. Engkau yang menyertai kami dalam setiap Bapa keadaan kami. Mari Tuhan campur tangan-Mu menyertai kami pagi hari ini. Di dalam setiap ibadah kami bersama dengan keluarga, Engkau ambil alih ya Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan darah Kristus pagi hari dalam pasukan perang malaikat surga ini. Kami menolak setiap rancangan kejahatan apapun yang menimpa atas kami Tuhan pagi hari ini. Kami berdoa kuasanya kami katakan hancurkan di dalam nama Yesus tidak berkuasa. Kami lepaskan kuasa-Mu Tuhan. Kami lepaskan otoritas memimpin dan menyertai kami. Karena ketika kami berharap kepada Tuhan pagi hari ini, apa saja yang kami kerjakan dalam ibadah kami untuk meninggikan nama Tuhan, kami pasti diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Segala bentuk manifestasi kuasa kegelapan yang ada di atas kami, kuasa virus corona di udara Tuhan, segala bentuk Bapa intimidasi dan penguasa penghulu pemerintahan di udara atas setiap kami dan keluarga, pagi hari ini saat disepakkan Tuhan, kami akan kuasa dan katakan hancurkan dalam nama Yesus tidak berkuasa. Kami melepaskan kuasa-Mu, otoritas-Mu, pimpin dan sertai kami dalam ibadah. Karena pertolongan yang berasal daripada-Mu, melakukan setiap pribadi kami mengalami kuasa dan berkat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, ini hati kami bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kehidupan
Berikan kami gairah kerajaan surga. Berikan kami semangat kerajaan-Mu, agar kami beria-ria Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kami bersuka cita sebab kami punya Allah yang luar biasa. Biarlah kegirahan itu menguasai seluruh hati kami, karena Kau Tuhan yang Maha Besar. Terima kasih Bapa di surga, kami siap memuji Tuhan lebih lagi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan luar biasa untuk Tuhan. Haleluya. Hey. Tuhan yang memberkati kami di tahun ini. Haleluya. Tuhan yang berkuasa. Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini syukur kami kepadamu pagi hari ini atas semua kemurahan hati-Mu telah memberikan kami kesehatan. Engkau terus Bapa sertai kami di hari-hari kami Tuhan. Kau berikan kami kekuatan semangat yang baru agar kami mampu melewati setiap perkara hidup kami dengan terus mengucap syukur. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami mengucap syukur atasnya. Haleluya. Amin. Tuhan yang luar biasa bagi kami Yesus. Haleluya.
mengucap syukur atas segala kasih setia dan anugerah-Mu, atas segala kebaikan yang melimpah setiap pagi dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas setiap nafas kehidupan yang masih Kau percayakan melekat dalam setiap kehidupan kami. Karena apalah gunanya kami memiliki segala sesuatu, apalah gunanya kami mencapai apa yang kami inginkan jika nafas itu sudah tidak ada. Tetapi pagi hari ini kami akan mengucap syukur, menyembah dan meninggikan nama-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan pada pagi hari ini dalam menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan roh wahyu dan hikmat, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini dengan kata-kata yang sederhana, tetapi penuh dengan kuasa dan otoritas yang berasal dari surga. Firman yang melengkapi, firman yang meneguhkan, firman yang menguatkan dan mengokohkan setiap kami, sehingga setiap jemaat dapat bertumbuh dewasa ke arah pribadi-Mu sendiri Yesus Kristus sebagai Sang Kepala Gereja. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Kejadian pasal 42. Kejadian pasal 42 ayat yang ke-6. Kejadian pasal 42 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang kepadanya lah, mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah dipercaya menjadi mangku bumi di masa krisis. Dipercaya menjadi mangku bumi di masa krisis. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari mangku bumi adalah bendahara, atau bisa disebut juga sebagai Perdana Menteri. Tugas dari mangku bumi adalah menjaga keseimbangan dan keselarasan dalam setiap kehidupan, baik dalam mikrokosmos maupun makrokosmos. Artinya seorang mangku bumi menjaga keseimbangan di sektor yang kecil ataupun di dalam setiap kehidupan dalam skala yang besar. Itulah mangku bumi. Dan Alkitab berkata, saudara, Yusuf dipilih Tuhan, dipercaya Tuhan untuk mengatur keseimbangan, untuk mengatur keselarasan. Kenapa saudara? Karena saat itu Mesir mengalami krisis makanan. Kita mendengar bahwa Kementerian Pertanian terus mendorong rakyat Indonesia atau masyarakat Indonesia untuk menjaga keseimbangan, menjaga ketahanan pangan. Nah, kita melihat juga saudara bahwa bagaimana masyarakat Indonesia membutuhkan bahan-bahan pokok di hari-hari ini. Dan saya percaya Tuhan juga akan memilih orang-orang yang dipercaya, yang bisa dipercaya untuk menjadi mangku bumi. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, orang Kristen tidak cukup hanya percaya. Orang Kristen harus bisa dipercaya dan mempercayakan apa yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupannya. Seperti firman Tuhan dikatakan dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua dikatakan, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Apakah saudara mau dipercayakan Tuhan untuk terlibat di dalam kerajaan Allah, menjadi berkat bagi bangsa kita, mungkin bagi kota kita atau bagi lingkungan kita, untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan baik secara kehidupan mikrokosmos maupun makrokosmos. Nah, kita akan melihat beberapa hal yang dikerjakan Yusuf sehingga pada akhirnya Yusuf dipercaya untuk menjadi mangku bumi. Yang pertama saudara,
Di dalam Kejadian pasal 37 ayat 6 dan 9. Segala sesuatu dimulai dari sebuah mimpi, dimulai dari sebuah visi. Nah, kita tidak akan pernah menjadi sesuatu yang luar biasa jika kita tidak memiliki mimpi dan memiliki visi. Dan tentunya mimpi dan visi itu bukan karena ambisi pribadi, tetapi karena Allah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini dikatakan yang pertama apa yang dapat kita pelajari, Yusuf memegang erat-erat mimpi dan visi yang berasal dari Tuhan. Sekali lagi, Yusuf memegang erat-erat mimpi dan visi yang berasal dari Tuhan. Di situ kita belajar bagaimana Yusuf bermimpi, di mana matahari dan bulan, bintang dan berkas-berkas gandum sujud kepadanya. Nah, kita tidak hanya sekedar memiliki mimpi, tetapi kita harus memegang, menggenggam erat, memvisualisasikan, menghidupi mimpi itu, visi yang Tuhan bebankan dalam hidup kita. Tentunya apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, di mana Tuhan mau kita menjadi berkat bagi banyak orang, kita harus tahu jelas apa yang Tuhan mau. Dengan apa saudara kita bisa mendeskripsikan mimpi kita, visi kita dengan jelas, bukan hanya sekedar di awal-awal. Yang kedua, kita tentunya akan menguji mimpi dan visi itu menjadi manfaat bagi banyak orang. Dan yang ketiga, kita harus memiliki strategi agar apa yang kita mimpikan, apa yang kita visikan itu terjadi. Jadi kita harus mendeskripsikan, kita harus mengerti manfaat dari mimpi kita dan strategi apa yang kita kerjakan. Di mana GBI Pria Center melakukan hal-hal yang kecil mungkin. Kita melakukan program yang bernama program gandum, di mana kita menjual bahan-bahan pokok dengan harga 50% dari harga pasar. Sekali lagi, kita menjual bahan-bahan pokok 50% lebih murah dari harga pasar. Kenapa saudara? Inilah yang Tuhan mau, kita saling memberkati. Ini visi Tuhan untuk menjadi mangkuk bumi, menjaga keseimbangan, sehingga yang kaya tidak kelebihan, yang miskin tidak kekurangan. Jadi yang pertama, kita harus memegang erat visi dan mimpi yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Dengan menjelaskan segala sesuatu secara terperinci, kita dapat mendeskripsikan apa mimpi kita, kemudian manfaat apa dan strategi apa yang kita kerjakan agar visi dan mimpi itu dapat tercapai. Yang kedua saudara, apa yang dapat kita kerjakan agar mimpi dan visi itu tercapai, kemudian kita dipercayakan seperti Yusuf menjadi seorang mangkuk bumi. Di dalam Mazmur pasal 105 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-22, demikianlah firman Tuhan. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Sekali lagi di sini dikatakan saudara, bahwa perjalanan untuk menjadi seorang mangkuk bumi, perjalanan untuk menjadi seorang yang dipercaya Tuhan tidaklah mudah. Alkitab berkata, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Ada sebuah proses yang harus dilalui oleh Yusuf saudara. Bukan berarti kita ketika memiliki mimpi, memiliki visi semuanya berjalan lancar, tidak. Tetapi justru Yusuf mengalami proses yang luar biasa. Proses itu dimulai di dalam keluarganya. Ketika Yusuf memiliki mimpi, ketika Yusuf memiliki visi itu, dia ceritakan kepada orang tuanya, dia ceritakan kepada saudara-saudaranya, dan apa
Apa reaksi keluarga? Apakah mendukung? Tidak, saudara. Justru mereka mencela apa yang menjadi mimpi Yusuf. Mungkin ketika saudara memiliki sebuah visi yang besar untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain, mungkin orang-orang di rumah saudara yang pertama kali tidak setuju atas apa yang saudara kerjakan. Tetapi Yusuf terus memegang erat visi dan mimpinya. Dia setia dalam setiap proses yang Tuhan izinkan. Jadi yang kedua, kita harus tetap setia dalam setiap proses yang Tuhan izinkan. Di dalam khotbah saya beberapa waktu lalu yang sudah ditayangkan di YouTube juga dengan judul Jalan Naik adalah turun. Banyak orang ingin menjadi Yusuf, menjadi berkat, menjadi Perdana Menteri, menjadi Mangkubumi. Tetapi siapa yang mau masuk ke dalam sumur? Ada orang mau menjadi Daud, menjadi raja yang hebat. Tetapi siapa yang mau masuk gua Adulam? Ada banyak orang ingin mengalami urapan yang besar seperti Musa. Tetapi apakah kita siap masuk padang gurun Midian? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jalan naik adalah turun. Yesus sendiri sebelum diangkat lebih dari segala sesuatu, dia turun bahkan lebih rendah daripada malaikat. Tetapi kerendahan hati dan proses yang dialami membuat Yesus diangkat tinggi lebih dari segalanya. Yang ketiga, saudara, apa yang dapat kita pelajari? Di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang tidak mendengar nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di antara pencemooh. Rasul Paulus juga berkata, saudara, pergaulan yang buruk merusakkan kebaikan yang baik. Kita tidak akan bisa, saudara, melakukan mimpi, mencapai apa yang kita mimpikan dan kita visikan dalam hidup ini, jika kita tidak mengatur dengan siapa kita bergaul. Sekali lagi, jangan kamu mendengar nasihat orang fasik. Jangan kamu berdiri di jalan orang berdosa, dan jangan kamu duduk di antara pencemooh. Kita melihat bagaimana Yusuf, saudara, hidup di antara budak-budak, tetapi dia lebih tinggi dari budak-budak. Dia tinggal di dalam penjara, tetapi dia lebih tinggi dari orang-orang yang ada di penjara. Artinya apa, saudara? Dia memiliki sebuah prinsip kehidupan yang luar biasa. Walaupun dia seorang budak, tetapi dia memiliki pemikiran yang brilian, sehingga dia dipercaya oleh Potifar. Demikian juga, sekalipun dia menjadi seorang narapidana, tetapi dia memiliki pemikiran yang brilian, sehingga dia juga dipercaya oleh kepala penjara. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada seorang tokoh yang bernama Walt Disney. Dia membagi 3 orang teman. Yang pertama adalah seorang teman yang menjadi racun. Apa itu artinya teman yang menjadi racun? Orang yang hidupnya pesimis, saudara. Orang yang selalu meremehkan visi saudara. Orang yang selalu mematahkan semangat saudara. Itu seperti racun. Yang kedua seperti pemotong rumput. Apa itu pemotong rumput? Seorang teman yang hanya mencari keuntungan pribadi. Seperti seseorang yang memangkas rumput dengan mesin rumput. Dia tidak tahu bahwa rumput yang dia potong bertebaran ke samping kiri, bahkan mungkin mengotori halaman tetangga. Dia hanya berpikir yang penting halamannya bersih. Dan yang ketiga adalah seorang teman yang memberi penyemangat hidup. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita memiliki jaringan yang luas melalui internet. Kita banyak memiliki teman di media sosial. Biarlah setiap kita memilih teman yang dapat membantu kita, menyemangati kita untuk
meraih setiap mimpi kita. Yang keempat, saudara, di dalam Kejadian pasal pertama, pasal 41 ayat yang ke-45. Kejadian pasal 41 ayat 45. Lalu Fir'aun menamai Yusuf Safnat Paneah serta memberikan Asnat anak Potifera imam Dion kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ini sesuatu yang unik, saudara. Yusuf sudah dipercaya oleh Fir'aun. Fir'aun seorang raja dan dia sudah memberikan cincin materainya kepada Yusuf. Tetapi Yusuf juga mendapatkan restu dari seorang imam Dion yang bernama Potifera. Di dalam kehidupan kekristenan, kita perlu pengurapan imam dan pengurapan raja. Pengurapan raja kita pergunakan dalam kehidupan kita, dalam marketplace kita. Kita berkuasa. Seperti tadi Mangku Bumi, dia berkuasa di bumi ini untuk mengatur keseimbangan kehidupan, baik mikrokosmos maupun makrokosmos. Dan urapan imam membuat kita berkenan kepada Tuhan. Urapan imam membuat Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Alkitab berkata, tidak tahukah kamu bahwa engkau akan menerima urapan imamat yang rajani, imam dan raja. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa berkuasa di bumi. Jika kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka semuanya sia-sia. Kita dipilih Tuhan untuk menjadi mangku bumi, agar kita bisa mengatur keseimbangan di bumi ini, dan kita menjadi saksi kerajaannya. Yang kelima, yang terakhir, saudara, apa yang dapat kita pelajari agar kita dipercaya Tuhan untuk menjadi mangku bumi? Yang kelima, saudara, di dalam Kejadian pasal 41 ayat 46, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Fir'aun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Dia tidak hanya duduk diam, tetapi dia mulai berkeliling. Artinya apa? Dia mulai memperhitungkan segala sesuatu. Dia mulai mempelajari segala sesuatu. Dia survei apa yang dibutuhkan oleh kerajaan, apa yang dibutuhkan oleh rakyat, bagaimana mereka bisa mengembangkan pertanian, sehingga ketika masa kelimpahan mereka dapat menabung, mereka dapat menyimpan di lubung-lubung, dan ketika masa kelaparan Yusuf dapat mendistribusikan setiap kebutuhan itu dengan benar. Bahkan saudara, hal ini pun diuji dalam setiap kehidupan kita. Apakah kita bertanggung jawab? Apakah kita adil ketika Tuhan mempercayakan kita untuk menjadi mangku bumi, untuk menjadi berkat buat orang lain? Apakah kita tidak menjadi curang? Alkitab berkata dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Sebagai seseorang yang dipercaya Tuhan, kita harus hidup di dalam keadilan dan bertanggung jawab. Di sini dikatakan sekalipun saudara-saudaranya menyakiti Yusuf, tetapi Yusuf tetap adil. Dia tetap menanggung makanan saudara-saudaranya, bahkan seluruh keluarga besarnya. Biarlah setiap kita di masa krisis ini tidak menjadi orang yang meminta-minta roti, tetapi kita berdoa agar kita dipercaya Tuhan dan mempercayakan itu kepada orang yang dapat dipercaya, agar kita hidup dalam panggilan Tuhan, menjadi berkat di masa krisis ini, menjadi mangku bumi, menjaga keseimbangan kehidupan baik mikrokosmos maupun makrokosmos. Haleluya, amin. Kita akan menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus, dan kita naikkan pujian dengan apakah akan kubalas Tuhan. Dengan apakah
kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari surga, lebih dari roti mana. Setiap aku makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, aku tidak lapar lagi, aku tidak haus lagi. Aku tolak stres, depresi, khawatir, ketakutan, keputusasaan. Karena aku percaya di dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan, tetapi keberanian iman yang mengalahkan dunia. Aku tolak setiap kutuk resesi ekonomi, kutuk kebangkrutan, kutuk kegagalan, kutuk hutang. Aku tolak kutuk belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pindahan, belalang pelompat. Aku tolak kutuk taman Eden, kerja keras, makan semaduri. Aku percaya Tuhan Yesus yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena aku hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Setiap goncangan yang terjadi membuat kekayaan bangsa-bangsa dan kelimpahan dari seberang lautan mengalir memenuhi perbendaharanku, sehingga apa yang kupegang diberkati, yang kukerjakan berhasil, yang kurancangkan di dalam Tuhan digenapinya. Sehingga aku bersama keluarga tidak minta-minta roti, aku bersama keluarga mewarisi bumi, aku bersama keluarga menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkemenangan. Tuhan Yesus dipukuli, diludahi, dinodai, dicambuk, ditombak, disalibkan untuk menanggung kutuk dosaku dan penderitaanku. Dan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus, semua sakit penyakitku sudah sembuh. Roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Sistem imunku diperkuat, sehingga setiap virus, bakteri, sakit, penyakit, bahkan virus corona tidak berkuasa. Aku sudah menerima urapan imam dan urapan raja. Suatu hari nanti, aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan, masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian dengan apapun. Dengan apapun segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembah Yesus. Bapa di surga, biarlah Engkau mengurapi setiap jemaat. Biarlah Engkau sendiri yang memilih jemaat-jemaat-Mu untuk menjadi duta-duta kerajaan. Di tengah krisis global ini, biarlah Engkau memilih mereka menjadi mangku bumi untuk mengatur keselarasan dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Terkhususnya Tuhan percayakan mereka Tuhan untuk menjadi mangku bumi yang mengatur
agar tidak ada kepincangan apapun di dalam kehidupan masyarakat, agar setiap orang yang mengenal setiap kami, mereka dapat melihat, merasakan betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami, sehingga Tuhan, kami menjadi kitab yang terbuka untuk menceritakan kasih Tuhan yang sempurna. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan mata rohanimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah engkau laki-laki, engkau menjadi pohon terpandang kebenaran, tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah engkau para wanita, engkau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat, yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Bagianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan engkau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah engkau anak-anak muda, engkau menjadi tulang zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup-hidup dalam kelimpahan. Maka engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti, engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah Abraham, dan Israel, jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam Kasar Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.